Cukup unik, ada yang minta data hamil di luar nikah. Nah, tuh. Ada yang minta Itu data itu ya. kayak gimana tuh, Mas? Iya, itu unik ya, emang sangat unik hamil di luar nikah. Kalau terus terang, kalau misalnya kita riset ya, kita riset kan datangi ke responden nih, responden kan, kita responden misalnya, saya datang ke, misalnya contohnya, Saya gitu ya, sebagai responden. ya, kan saya tanya, Anda hamil di luar nikah nggak gitu? Ya itu kan kita sulit tuh. Sulit Maksudnya kan? orang mau Kira-kira jujur bakal ini nggak? Nah iya, makanya Bakal itu ngaku nggak kayak nggak gitu bakal kan? ngaku tentunya kan, karena itu aib kan. kan. Kalimantan Selatan, jadi itu haul yang kabarnya terbesar di Asia Tenggara tuh, mereka sampai tahu jumlah apa pada saat haul itu ada berapa orang, sampai sekian juta orang gitu yang datang. Ya. Dan itu base-nya dari data pengguna handphone. Bahkan Polri pun bisa tahu ya. Kalau ya Polri kan gampang, mungkin dia bisa kerjasama dengan instansi langsung ya. kasih surat sakti kan bisa langsung pasti diberikan. Langsung dapat ya, karena emang akses buat kebutuhan mereka aksesnya. ya. Iya. Sama mungkin yang para netizen lagi penasaran nih, Mas, ada nggak sih data gaji tunjangannya DPR? Kalau gaji mungkin kan udah ini ya, udah pada ini ya, udah pada tahu mungkin gaji tunjangan itu kan yang jadi viral kemarin ya. Itu kan yang dipublish, Mas, yang disampaikan ke publik kan, yang dibalik itu yang justru mungkin netizen pengen tahu gitu. Itu bisa lah browsing bisa, tapi yang susah itu memang kalau bukan gaji, tapi menurut saya kinerja ya. Nah, kinerja itu agak susah cara KPI-nya seperti apa gitu kan. Apakah jumlah bukan proposal, apa sih namanya, undang-undang ya, undang-undang jumlah undang-undang tiap tahun gitu, atau apa KPI-nya kan. Nah itu menarik kalau misalnya ada yang nanyain data seperti itu gitu. Halo kawan-kawan Komar, balik lagi bersama kami di Kode Marketing episode reguler. Hari ini kita mau ngebahas salah satu insight yang beda dari episode-episode sebelumnya. Jadi kita mau sharing bagaimana Indonesia Data pada saat berbincang langsung dengan para calon-calon customer kita. Dan hari ini saya bersama dengan Mas Aryo, kita mau lebih ke sharing pengalaman-pengalaman kita yang sebelumnya aja sih. Mas, boleh diceritain dong pengalaman-pengalaman Mas Aryo di Indonesia Data, gimana bertemu dengan para calon-calon klien yang kabarnya banyak kejadian-kejadian yang mungkin sedikit unik dibandingkan customer-customer lainnya. Ya kalau calon klien kita memang kadang permintaannya suka aneh-aneh ya. Yeah. Kadang suka di luar nalar gitu misalnya. Ya. Contohnya kayak apa tuh? Saya lihat nih ada yang cukup unik, ada yang minta data hamil di luar nikah. Nah, tuh. Ada yang minta data itu ya. Kayak gimana tuh, Mas? Iya, itu unik ya, emang sangat unik hamil di luar nikah. Kalau terus terang, kalau misalnya kita riset ya, kita riset kan datangi ke responden nih, responden kan, kita responden misalnya, saya datang ke, misalnya contohnya, saya gitu ya, sebagai responden. Ya, kan saya tanya, Anda hamil di luar nikah nggak gitu? Ya itu kan kita sulit tuh. Maksudnya kan? orang mau kira-kira bakal ini nggak? Nah iya, makanya ngaku nggak bakal ngaku tentunya kan, karena itu aib kan. Nah, emang agak susah sih untuk nyari itu, karena itu kan private ya, privacy. Kalaupun ada ya kecil lah jumlahnya, mungkin nggak akan bisa menggambarkan melakukan data yang sesungguhnya gitu kan. Kalau mau ya pakai proxy, mungkin data lain nih, misalnya data tanggal lahir nih, dengan tanggal nikah, misalnya tanggal lahirnya itu berdekatan dengan tanggal nikah, ya mungkin ada indikasi ke arah situ kan. Tapi itu pun juga susah cari datanya kan. Gitu. Jadi itu mungkin bisa jadi acuannya gitu ya, pendekatan yang bisa dipakai. Pendekatan yang mungkin kita pakai. Tapi pemerintah sendiri punya nggak sih, Mas, datanya kayak BPS atau mungkin lembaga-lembaga riset? Nah, kan kita belum pernah banyak ya. Saya mencari belum pernah lihat ya. Mungkin ada teman-teman yang pernah tahu mungkin ya. Mungkin boleh di-share ya di kolom komentar kalau misalnya ada yang pernah nemu datanya. Gitu. Ternyata ada yang butuh ya data-data itu ya. Karena kan Indonesia Data sendiri kita tahu customer yang datang nggak cuma dari expert doang ya. Ada juga mungkin yang buat kebutuhan kuliah. Itu kan berbagai macam ya. Orang melakukan studi riset itu kan macam-macam gitu, Mas. Iya, kadang emang ini ya unik ya. Awalnya kita sangka tidak ada orang butuh data. Ternyata pas semakin hari
banyak ini yang butuh data, bahkan semakin aneh-aneh ya, mungkin tugas kuliah, tesis segala macam ya kan. Untuk kuliah, skripsi gitu kan, mereka butuh data penunjang kan, penunjang. Nah ini yang kita lihat peluangnya seperti itu sih. Ini saya lihat sampai ada yang minta data pengguna SIM card prabayar di lingkup Jawa Tengah, Mas. Ini kan data-data yang nggak gampang ya ngedapetinnya ya, apalagi mungkin ini bukan data-data yang bisa publish kalau saya lihat. Kalau pengguna SIM card kita punya. Punya ya. SIM card, jadi misalnya SIM card itu kan ada, kita sebut merek boleh? Boleh. Kayak Telkomsel gitu kan, XL, Indosat, katakanlah Smartfren. Tapi kan sekarang Smartfren sama XL kan udah gabung nih. Merger ya. Dan macam. Nah itu datanya ada, tapi kita survei di kota besar. Kota besar saja, misalnya Jakarta, Bandung, Semarang, Surabaya. Tadi kan Jawa Tengah ya? Iya. Ya mungkin kalau Jawa Tengah, di Semarang ada gitu. Nah, Semarang mewakili Jawa Tengah. Tapi kalau dia minta Jawa Tengah per kabupaten gitu kan, bahkan per kelurahan itu belum sih kita. Berarti approach-nya tetap melalui riset ya, bukan saya pikir kita bisa langsung direct ke provider data ini terus mereka nge-provide ke kita. Mereka pasti punya. Iya, karena mereka emang providernya kan. Pertanyaannya apakah mereka mau memberikan gitu. Oke. Itu buat apa kan? Iya. Apakah mereka mau memberikan data itu kan, itu patut dipertanyakan juga. Karena confidentiality-nya ya. Iya. Tapi mungkin kalau secara B2B untuk kepentingan apa ya? Saya lihat beberapa provider juga ada yang ngejual data secara B2B kan. Tapi mungkin kalau ke B2C ke customer ini kan itu yang jadi pertanyaan kan. Ya, mungkin data-data seperti contohnya Telkomsel ya, dia punya data mungkin pengunjung mall kali ya. Oke. Jadi dia melihat yang pengguna dia yang berkunjung di mall itu siapa aja, berapa banyak, kapan aja kan itu bisa. Cara B2B, kalau kita sebagai company mungkin bisa minta data ke mereka gitu. Tapi kan itu data, artinya data konsumen ya, bukan data si Telkomselnya sendiri kan. Kayak tadi kan dia minta data si jumlah selnya itu ya. Dan itu kalau per kelurahan, per kecamatan memang agak mungkin susah ya. Soalnya saya pernah ngeliat juga di berita, Mas. Jadi waktu itu Polri ngeluarin statement di berita lah. Jadi waktu itu ada acara haul di Kalimantan Selatan. Jadi itu haul yang kabarnya terbesar di Asia Tenggara tuh, mereka sampai tahu jumlah pada saat haul itu ada berapa orang, sampai sekian juta orang gitu yang datang ya. Dan itu base-nya dari data pengguna handphone. Bahkan Polri pun bisa tahu ya. Kalau ya Polri kan gampang, mungkin dia bisa kerjasama dengan instansi langsung ya. Kasih surat sakti kan bisa langsung pasti diberikan. Langsung dapat ya, karena emang akses buat kebutuhan mereka aksesnya. Ya. Iya. Kalau kita yang agak susah nih kalau misalnya. Betul. Perusahaan swasta nih, ujuk-ujuk. Mungkin selain itu apa sih Mas yang ada beberapa permintaan-permintaan yang mungkin unik, yang susah didapat mungkin, atau mungkin pernah punya klien yang ya secara request dan permintaannya ini cukup rumit lah. Ya mungkin tadi kan saya bicara tentang permintaan yang Excel itu saya duga sampai kelurahan ya. Jadi kita punya sebenarnya ada juga permintaan data itu data sampai kelurahan. Oke. Kayak data kelas sosial ekonomi gitu. Atau SES, kita istilahnya dengan SES ya. Atau singkatan SES itu kan socio-economic status ya. Untuk mengklasifikasikan si masyarakat ini kelas ekonominya apakah ekonomi atas, menengah atau bawah kan gitu. Itu ada yang minta sampai ke kelurahan seluruh Indonesia. Wow. Iya, jadi ada berapa 80.000 kelurahan atau berapa sih ya? Jumlah kelurahan di Indonesia ya. Kelurahan kalau salah. Mereka minta se-Indonesia dan kita punya datanya, data yang terbaru juga. Nah itu yang mungkin yang unik juga sih. Dan bahkan lebih uniknya lagi ada yang minta kemarin sampai ke RT ya, RT itu. Nah itu sampai data di tingkat RT ya. Kita juga orang tahu buat apa sih, tapi ya. Kalau mereka sampai nanya kayak gitu berarti itu insight-nya cukup ya dalam ya. Itu kan buat bisnis plan, buat strategic bisnis dan lain sebagainya. Berarti memang ada yang minta ya pasti dalam situ ya. Peminatnya cukup banyak ya, karena itu data yang istilahnya membantu untuk bisnis strategik lah ya, secara insight-nya kan. Mungkin dia bikin lihat RT ini, RW ini beda kelas sosialnya kan, kadang gitu kan. Satu perumahan elit mungkin satu RW gitu kan katakanlah. Beda dengan sebelahnya kan. Meskipun satu kelurahan yang sama tapi RW-nya beda, kelasnya bisa beda juga. Nah, cuman yang jadi pertanyaan kita nih,
tingkat kevalitan datanya sejauh apa gitu loh. Karena kan ini data yang apa ya? Ya data yang cukup besar lah ya. Nah, dari sisi tingkat kevalitannya sejauh apa, Mas? Kalau valid sih ya insya Allah bisa dipertanggungjawabkan karena kita kan dari data dari kita gabungan data nih BPS sama Kemendagri ya. Iya. Kemendagri untuk jumlah penduduknya dan sosioekonomik statusnya kita dari ini ya mau kita olah sebenarnya kita olah dari berbagai sumber lah gitu ya. Dan ya itu cukup bisa menggambarkan kalau sampai ke kelurahan atau kecamatan sih bisa, tapi sampai RT RW tadi yang kita memang belum punya sih. Ya, datanya belum sampai sejauh itu ya. Ya. Dan itu harganya sebenarnya apa ya, datanya tidak murah juga sih. Oke, cukup mahal lah ya. Kecuali kalau misalnya ini ya, misalnya mau hanya satu kelurahan nih, ini dua, satu kelurahan doang. Tapi Indonesia kan, wow Ya. itu harga. Berarti bisa di-provide secara per kelurahan, misalkan yang request, oh provinsi di timur Indonesia doang, atau mungkin di Jawa Barat doang. Kalau ya mungkin UMKM pengen ngembangin apa pasarnya di suatu kecamatan atau kelurahan tertentu gitu kan bisa minta, pengen tahu dong si kecamatan ini potensinya gimana sih, ada apa orang-orang kelasnya, apakah kelas atas, menengah atau bawah itu, nah itu bisa minta ke kami gitu. Sama mungkin kan kayak apa namanya waralaba atau orang-orang yang buka franchise Nah, itu juga iya. penting tuh ya. Jadi mereka tahu lokasi-lokasi franchise-nya ini Iya. apakah sudah tepat sasaran sesuai dengan konsumennya, itu penting ya saya rasa. Penting karena biasanya kan mereka pakai ya kadang bisnis kan pakai intuisi ya, intuisi mungkin ya nggak salah juga sih, tapi kalau intuisi plus data kan lebih powerful gitu. Iya, secara insight-nya akan lebih menguntungkan ya. Betul, betul. Kayak dengar juga pernah memprovide data analisis ekspor dan impor. Itu seperti apa, Mas? Ya ekspor impor sebenarnya data yang apa ya, perusahaan-perusahaan yang melakukan ekspor suatu barang tertentu Maupun impor ya. impor juga bisa. Nah kita bisa ngelihat mereka ekspornya ke negara mana sih, terus di sana tuh pelabuhannya mana, bahkan jumlah ekspor impornya berapa gitu. Nah ini kan sebenarnya biasanya yang datang ke kami itu perusahaan yang pengen tahu si pesaingnya gitu. Oke. Pesaing Kompetitor itu analisis ya. impor apa aja sih, berapa sih besar impor mereka gitu, atau mereka ekspor kemana aja sih. Nah itu bisa pengen tahunya seperti itu. Atau sebaliknya ya, mereka pengen tahu data import yang masuk, berapa nih jumlah market size-nya mereka di industri ya, di pasar ya maksudnya. Ya, market size-nya berapa, terus siapa aja pemainnya gitu. Kan mereka kadang nggak tahu nih pesaing kita siapa aja sih gitu. Nah dari data impor itu, mereka bisa tahu nih yang impor barang sejenis mereka tuh siapa aja sih pemainnya gitu kan. Ketahuan tuh, oh si ini impornya gede nih, kalau ini si kecil, oh berarti yang paling gede nih si ini, si A misalnya. Nah, Iya. Jadi mereka bisa ngelihat potensialnya seperti apa ya secara bisnisnya. Apakah secara kuenya memang udah penuh nih pemainnya ya kan barang-barang yang diekspor dan impor kan berbagai macam ya. Ada komoditas dan ya banyak barang ya, nggak cuma raw material doang kan. Iya, nggak cuma tambang, sampai bahan-bahan plastik gitu. Iya. Dan turunan-turunannya ya kan Turunannya ada juga banyak banget ya. banyak banget ya. Oke. Nah itu biasanya perusahaannya apa aja Mas yang membutuhkan kayak gitu tuh secara background industrinya? Selama ini sih banyak sih perusahaannya yang saya juga nggak enak sebutin sini, tapi Ada ya, cuma background industrinya aja Mas, kita ya, nggak nyampe tambang nge-spill. ada, tambang, perplastikan, terus ada juga industri bahan makanan ya, bahan olahan makanan. Ya itu lah. Atau mungkin perusahaan data juga ada pasti ya yang ngebutuhin itu ya. Mungkin konsultan kali ya, konsultan. Tapi biasanya mereka minta dari yang ada perusahaan lain, minta ke mereka, mereka ke kita. Oke. Selain itu apalagi Mas yang di-provide ya ke klien secara pengalaman Mas Aryo mungkin udah bertahun-tahun. Pasti yang paling ribet kan tentunya klien-klien yang kayak apa namanya yang retail ya, yang mahasiswa nih yang belinya data yang nggak begitu mahal untuk kebutuhan studinya, tapi kadang-kadang cukup ribet gitu loh secara requirement. Iya, kadang aneh-aneh ya, misalnya mintanya pinginnya harga murah tapi mintanya, tapi nggak apa-apa sih misalnya. Betul. Silakan aja sampaikan data apa, ya mungkin nanti ada penonton di sini juga silakan sampaikan data apa yang mau yang kami adakan gitu kan, apa yang apapun datanya meskipun seabsurd sekalipun lah ya, mungkin
bisa disampaikan saja gitu. Oke. Dan sebenarnya kalau dari riset sih harusnya semua data bisa kita lakukan ya. Kan riset itu nanti kita ke konsumen atau kita cari data sekunder kan. Cuman memang kalau data yang khusus itu memang ada biayanya lebih gitu. Karena butuh customize lebih lanjut ya. Ya ada effort di situ kita lakukan kan, ada effort kita untuk mensurvei, untuk mewawancara orang gitu, untuk mencari data dari berbagai sumber yang relevan dan yang kredibel gitu kan. Nah itu yang kita butuhkan biaya di situ. Okay. Sama mungkin yang para netizen lagi penasaran nih Mas, ada nggak sih data gaji tunjangannya DPR? Kalau gaji mungkin kan udah ini ya, udah pada ini ya, udah pada tahu mungkin gaji tunjangan itu kan yang jadi viral kemarin ya. Itu kan yang dipublish Mas, yang disampaikan ke publik kan, yang dibalik itu yang justru mungkin netizen nih pengen tahu gitu. Itu bisa lah browsing bisa, tapi yang susah itu memang kalau bukan gaji, tapi menurut saya kinerja ya. Nah, kinerja itu agak susah cara KPI-nya seperti apa gitu kan. Apakah jumlah bukan proposal apa sih namanya undang-undang ya, undang-undang tiap tahun gitu atau apa KPI-nya kan. Nah, itu menarik kalau misalnya ada yang nanyain data seperti itu gitu. Ya karena harusnya menjadi acuan ya buat DPR kita. Udah berapa sih produk undang-undang yang dihasilkan sama mereka, jadi itu bisa jadi kinerja acuan ya buat mereka seperti apa impact yang mereka secara 5 tahun menjabat tuh sudah sejauh apa sih progresnya mereka, karena itu kan nggak pernah dipublish ya sejauh ini ya. Kalau kita tahunya 5 tahun nanti milih lagi DPR ganti lagi, undang-undangnya ganti lagi, polemik lagi kayak gitu. Ya seperti kemarin yang ini ya, baru-baru ini ya demo. Iya, kemarin ada demo yang saya rasa cukup sedikit mengguncang Jakarta ya Mas. Karena kemarin saya pun merasakan sendiri naik transportasi umum, itu sampai 3 jam saya harus mondar-mandir segala macam, ganti-ganti transportasi, dan infonya besok bakal ada demo lagi nih yang lebih besar lagi. Jadi besok tuh hari ini misalnya ini tayangnya besok berarti hari ini nih. Ya. Itu udah macet tuh, lihat tuh. Makanya. Tuh. Ini Jakarta, lihat tuh, apakah udah macet ya? Memang udah hawanya emang kayak begini ya. Ditambah lagi ya ada demo itu tadi ya Mas, jadinya bisa sampai chaos lah ya, mungkin di beberapa transportasi ini cukup menggemparkan. Yang menarik juga kalau bisa kita survei apakah berapa orang sih yang setuju tentang demo DPR ya. Satu sisi kan kita juga nggak setuju dengan DPR ya. Terus satu sisi lain kita ya nggak setuju juga demo anarkis seperti itu ya. Karena di sosial media, itu cukup booming sih Mas. Dari kemarin sebelum demo ya, seruan-seruan yang beredar di sosial media, terus juga ya banyak yang mengulas lagi demo-demo sebelumnya yang terjadi di Indonesia. Ya mungkin kalau misalnya teman-teman ada yang ingin data-data terkait dengan tunjangan DPR gitu ya, atau ingin tahu data-data lain lah tentang DPR atau tentang DPR-nya baik di Indonesia maupun di luar ataupun lembaga pemerintah lainnya, mungkin bisa komentar. Berarti DPR di luar negeri pun bisa didapat ya. Bisa, tapi emang datanya kayaknya kalau di browsing juga sebenarnya gampang sih. Ada beberapa Amerika itu ya. Setahu saya sampai 2 miliar atau 2 miliar ya per tahun ya kalau dirupiahkan. Cuma mereka kan sebanding gap-nya dengan PDB ya atau GDP ya. GDP itu nggak terlalu jomplang gitu. Sedangkan di kita mungkin sangat jauh ya, gap-nya terlalu besar. Memang di Asia sendiri saya lihat juga datanya kita termasuknya pendapatan pejabatnya cukup luar biasa ya. Terus juga yang saya lihat memang seperti fasilitas dan tunjangannya ya. Kalau kayak di negara-negara di Eropa itu saya banyak lihat pejabat-pejabatnya masih naik sepeda, naik transportasi umum, dan nggak ada yang sesuatu fasilitas yang mewah membedakan mereka dengan rakyat sipil sih. Oke, ya itu tadi gapnya emang nggak terlalu jauh ya dari pendapatan, kan mereka nggak terlalu jauh ya. Bahkan mungkin rakyat sipilnya yang naik mobilnya. Iya, makanya kalau bisa kan begitu harusnya kan. Tadi nggak bermasuk ke situ ya.
Oke, ada lagi ya mungkin yang menarik yang lain ya? Iya, ini saya bacain lagi ya, Mas. Ada juga yang cari apa ya yang unik ini. Ada yang minta data pembalut wanita, Mas. Oh, ya wanita ini. Oh, ini wanita ya yang minta Iya. ya. Heeh. Betul. Ini kebutuhannya untuk apa? Mungkin mereka mau ada tugas atau skripsi ya tentang pembalut wanita. Memang kita punya sih dulu, tapi udah agak lama. Pembalut wanita berbagai macam merek ya yang kita survei gitu. Ada kita punya data. Berarti surveinya langsung ke responden juga kayaknya. Langsung ke responden. Respondennya tuh nggak usah responden ya wanita pasti ya. Iya ya, nggak mungkin. Nggak mungkin responden pria. Ya. Ada kalau mau ini ada. Ada juga ya. Terus kan yang setipe pembalut wanita tuh kalau nggak salah baby diapers, ada pembalut dewasa juga ada kan. Oh sama ini ada yang unik juga mungkin ya umum sih tapi saya penasaran aja sih riset profil konsumen kendaraan bermotor. Wah karena Indonesia ini pasar kendaraan bermotor tuh. Ya yang sekarang lagi booming kan kendaraan listrik ya. Kita pernah riset kendaraan bermotor tahun 2021-22 gitu ya. Ada data lama sih riset kendaraan bermotor. Itu bentuknya seperti buku, memang banyak datanya, tapi sebenarnya udah kita potong-potong juga di Indonesia Data, kayaknya udah kita jual per ini ya. Dan ada juga yang baru nih, ada yang baru nanti datanya lagi, emang kita lagi survei. Lagi survei apa nih Mas yang baru? Yang tadi terkait kendaraan bermotor, mungkin nanti ada MPV, ada motor listrik, ada motor apa sih namanya itu, motor yang kayak matic ya? Motor matic, skuter matic. Nah itu tunggu aja datanya pasti nanti. Oke. Akan launching juga ya Indonesia Data. Ya mungkin sebelum kita masuk ke launchingnya nanti, kalau boleh di-spill dikit apa aja Mas yang ada di dalam datanya itu kontennya apa aja sih? Biasanya kita ada market share tapi dari sisi konsumen nih. Oke. Cuman memang kadang orang bingungnya market share dari sisi penjualan atau konsumen kan, cuman kita lihatnya dari sisi konsumen atau istilahnya brand share gitu. Jadi bukan dari sisi penjualan atau volume. Data sales ya, karena itu nggak mungkin di-publish ya. Data sales bisa saja sih mungkin kita bisa juga ya ke asosiasi atau berbagai lembaga lain, cuman memang agak sulit. Ya artinya kan bukan direct langsung ke si provider si motornya itu kan. Ke pihak ketiga ya. Oke, mungkin itu ya yang kita mau coba sharing-sharing ke teman-teman semua. Mungkin kalau ada yang mau coba request custom data atau ada kebutuhan unik data apapun, boleh komen-komen di kolom komentar Kode Marketing. Dan saat ini saya juga mau ngajak ya, kita Kode Marketing lagi naikin konten baru yang bertema Gen Z, di mana kita mau membawa pembaruan lah. Dan mungkin satu lagi sih, saya apabila ada teman-teman Kode Marketing juga yang mau request audience yang mau kita undang ke sini atau kalian mau kita undang, boleh langsung komen aja. Thank you.